Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah tutorial ke-8 ya, atau solusi. Kita akan membahas gitu ya, membahas atau kita akan memberikan solusi ya, tutorial ke-8. Nah, sebelumnya kita apa, diajarin di kelas ya, bahwasanya dimulai dengan rangkaian osilator atau LC. Nah, rangkaian yang terdiri dari induktor dan juga kapasitor. Gimana sih konsepnya gitu ya, induktor dan kapasitor kalau dijadiin satu? Nah, jadi kita misalkan kita punya rangkaian ya, ini ya rangkaiannya. Nah, itu ada kapasitor ya, atau C ini ya, kemudian ada juga induktor atau L. Jadi ini adalah kapasitor, ini adalah induktor. Nah, kapasitor itu sendiri ya, itu adalah fungsinya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik atau di beberapa sumber gitu atau buku gitu ya. Energinya adalah UE gitu ya. Nah, energi yang berasal dari electricity gitu ya. Jadi energi yang disimpan dalam bentuk medan listrik. Kemudian, kalau untuk yang induktor, dia itu berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet atau di beberapa sumber adalah UB gitu ya. Kemudian, kalau kita punya kapasitor yang sudah di-charger gitu ya secara full gitu ya, maka di sini energinya akan maksimal gitu ya. Kemudian ketika energinya maksimal, dia itu akan menyalurkan ke ini ya, induktor. Menyalurkan ini ya tandanya itu induktor. Jadi induktor tadinya energinya tuh adalah bernilai nol gitu ya. Nah, karena dia dapat energi dari kapasitor, maka gitu ya, nilai energinya jadi maksimal juga gitu ya. Nah, tapi maksimalnya si induktor ini gitu ya, terbatas gitu ya. Kalau misalkan si kapasitornya ini adalah 20 joule gitu ya energinya ya, berarti yang induktor ini ya maksimalnya adalah 20 joule gitu ya. Gitu. Nah, dia nggak bakalan bisa lebih gitu ya, itu karena dia nggak punya sumber lain gitu. Nanti ketika induktor sudah full gitu ya, HPL-nya sudah full gitu, dia akan mentransferkan lagi gitu ya, atau menyalurkan lagi gitu ya ke kapasitor. Karena kan kalau misalkan di sini udah full, otomatis kapasitor nol dong gitu ya, atau habis gitu ya. Nah, makanya dia akan menyalurkan kembali atau dibalikan lagi ya ke kapasitor. Kemudian kapasitor ini penuh gitu ya, dia akan menyalurkan lagi ke induktor. Inilah yang dinama arus bolak-balik gitu ya, atau AC gitu. Kemudian gitu ya, eee, apa, kita bisa sebut ya bahwasanya kalau dari kapasitor ke induktor itu adalah discharging, kemudian kalau dari induktor ke kapasitor itu namanya adalah charging. Jadi energinya disalurkan bolak-balik gitu ya, dari kapasitor ke induktor, dari induktor ke kapasitor. Nah, osilasi gitu ya, perlu diketahui bahwa kalau misalnya rangkaiannya tidak ideal, berarti energi yang diteruskan lama-kelamaan akan berkurang. Nah, kalau kita buat grafik, dia seperti ini ya. Ini adalah energi gitu ya, ini adalah waktu. Jadi energi terhadap waktu ini ya. Sumber X-nya adalah T gitu ya. Cek cek. Oke, jadi seiring bertambahnya waktu ya, kalau misalkan dia tidak ideal gitu ya, rangkaiannya, dia bakalan menurun energinya. Kemudian untuk soal yang nomor satu ya, di sini ada soal teman-teman bisa baca ya. Kapasitor dengan kapasitansi 1,5 μF diberi beda potensial 57 volt, kemudian beda potensial dilepas setelah kapasitor terisi penuh muatan. Pada saat T sama dengan 0 atau saat kapasitor terisi penuh muatan, sebuah induktor ya atau L sama dengan 12 mH dihubungkan secara seri dengan kapasitor membentuk rangkaian LC. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa beda potensial pada induktor untuk setiap waktu? Yang kedua, berapa besar kuat arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian atau IMAX ya? Kemudian yang C, total energi pada rangkaian LC atau UE. Nah, yang pertama gitu ya, kita ketahui ya, jadi ada rangkaian gitu ya. Dia seperti ini ya. Ada apa?
C-nya diisi sumber daya gitu ya, sumber daya dari sini ya. Otomatis Vc max-nya adalah, sama dengan tegangan yang diberikan, yaitu adalah 57 ya, 57 volts gitu ya. Nah, kemudian saat T sama dengan nol ya, tegangannya dilepas, diganti dengan induktor. Oke, diganti dengan induktor kan katanya kan, sebuah induktor gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian, ini baru masuk ke konsep yang ini tadi ya, dari kapasitor dialirkan atau disalurkan ke induktor, dari induktor ke kapasitor gitu ya. Itu adalah, konsep yang tadi ya. Kemudian kita tulis dulu ya yang diketahui. Jadi setiap soal-soal fisika ya, atau matematika atau soal yang lainnya gitu ya, teman-teman wajib banget menulis diketahuinya apa aja gitu ya. Ini penting banget ya teman-teman. Kita ketahui bahwasanya C-nya adalah 1,5 farad ya, milifarad ya. Atau kita ubah jadi farad adalah 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Kemudian yang V-nya ya, itu adalah atau sama dengan, ini ya, epsilon ya, atau GGL ya kita sebut, sama dengan 57 volt. Kemudian L-nya adalah 12 milihenry atau diubah ke Henry jadi dikali sama 10 pangkat negatif 3. 12 kali 10 pangkat negatif 3 Henry jadinya ya. Kemudian kita langsung aja ya ke solusinya. Oke, untuk cari apa VLT ya atau apa tegangan ya L terhadap fungsi waktu ya atau T ya. Itu kita kan udah ditulis ya diketahuinya. Kemudian ya kita pakai persamaan ini ya. Persamaan tegangan dan arus solusi persamaan dari rangkaian L. Itu adalah ini ya, VLT dikurang L DI dt sama dengan 0. Nah, kemudian untuk apa, mencari ini gitu ya. Berarti untuk mencari ini kita butuh informasi apa? Kita butuh informasi L DI dt ya. Kita butuh informasi L DI dt. Nah, L-nya ada nggak gitu ya? L-nya sudah ada, adalah 12 mH atau 12 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Kemudian DI dt-nya ada enggak gitu ya, ternyata nggak ada gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu ya DI dt-nya, bagaimana gitu ya cara kita mencarinya. Nah, kita harus tahu dulu arusnya berapa gitu ya. Untuk cari arus, maka kita balik dulu ke rangkaian LC. Nah, rangkaian LC itu adalah sama dengan ini ya, I T ya, I fungsi waktu ya, arus fungsi waktu ya. Sama dengan negatif W ini adalah omega ya. C V max sin omega T. Oke, ini solusi persamaan arus untuk rangkaian LC. Karena Vmax itu adalah sama dengan apa? Epsilon tadi ya atau GGL tadi ya. Makanya ini kita ubah jadi E ya atau epsilon atau GGL. Ini adalah GGL tadi ya. Biar nggak salah paham. Ini adalah omega ya. Biar nggak salah paham juga. Ini adalah omega. Mana? Oke ya. Kemudian ini juga omega ya. Oke, ini juga omega. Ini ada epsilon tadi ya. Ke GGL. Ini juga omega. Ini juga omega ya. Ini adalah epsilon atau GGL. Ini omega juga. Oke. Kita sudah punya ya persamaan ini tadi ya. T atau arus ya terhadap fungsi T ya. Kita turunin aja DI dt. Berarti yang bisa diturunin terhadap T gitu ya adalah sin ini ya. Sin WT ini ya. Kan turunan dari sin adalah cos ya. Makanya di sini kita dapat adalah cos ya. Kemudian nanti kita dapat ya turunannya akhirnya itu adalah negatif omega kuadrat C GGL cos WT. Kemudian setelah ketemu ya DI dt-nya berarti kita bisa masuk ke persamaan VL ya. VLT ya.
itu sama dengan LDI/dt. Sama dengan tinggal kita masukin aja ya. Kemudian setelah kita masukin ya, kan L-nya itu udah apa, udah diketahui ya nilainya tadi ya, tinggal kita masukin aja. Tapi masalahnya ada omega ya kan, yang belum kita tahu gitu ya. Kita perlu pakai dulu nilai omeganya gitu ya. Gimana cari nilai omeganya gitu ya. Nah, untuk cari nilai omeganya ini ya rumusnya. Omega sama dengan 1/KRLC. L-nya kan udah tahu ya, tadi adalah 12 milihenry atau 12 kali 10 pangkat negatif 3, C-nya adalah 1,5 milifarad ya, atau 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Oke. Kemudian nanti dapatlah dia adalah omeganya 7.454 radian per second. Nah, sehingga bisa langsung kita masukin aja ya ke persamaannya ya. Itu kita dapatlah samaannya adalah ini ya. VL ya, fungsi terhadap T ya, sama dengan negatif 57 cos 7.454 T volt. Kemudian untuk yang B kan itu adalah apa, arus maksimal ya. Diketahui bahwa persamaan arus itu kayak gini ya. I sama dengan negatif omega Q sin omega T ya. Jadi kita bakal dapat ya Q-nya itu dari C dikali V ya. Dapatnya adalah ini. Kemudian omeganya kita tahu ya 1/akar LC tadi kan udah dapat ya 7.454 radian per second. Sehingga untuk besar kuat arus maksimumnya adalah tinggal di apa, kaliin aja ya omega dikali Q ya, 0,64 ampere. Kemudian untuk yang C, total energi untuk total energi U dapat diselesaikan dengan ini ya, pakai persamaan ini. Jadi U sama dengan Q kuadrat dibagi 2C. Q kuadratnya kita udah dapat ya tadi, 8,55 kali 10 pangkat negatif 5 tinggal kita kuadratin aja, kemudian 2 dikali C. C-nya juga udah tahu ya, 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Dapatlah kurang lebih 2,44 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Kemudian ya, soal nomor 2 ya, mampu memahami oscilasi teredam pada rangkaian RLC. Nah, di sini ada suatu rangkaian RLC, R-nya adalah 1,5 ohm, L-nya adalah 12 milihenry, C-nya adalah 1,6 farad, mulai beroscilasi ketika T sama dengan 0. Kapan amplitudo dari oscilasi bernilai setengah dari nilai awalnya? Nilai awal tidak diketahui ya. Berapa kali oscilasi yang terjadi dalam waktu tersebut? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, T ya, setengah dari Q ya. Itu sama dengan berapa gitu ya. Atau kita sebenarnya pakai ini sih. Ini kan Q ya dia, tapi di sini saya pakainya A ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, itu A0 gitu ya. Eksponen ya, pangkat negatif T, R dibagi 2L. Kemudian A ya, fungsi terhadap T. Itu adalah sama aja setengah A0. Kemudian maka gitu ya, setengah A0 itu sama dengan A0 eksponen ya, pangkat negatif TR dikurang 2L. Nanti setengah itu sama dengan adalah, kan A0-nya bisa kita coret ya. Aduh, kan bisa kita coret ya, dengan sama-sama A0. Dapatnya ini ya. Kemudian kita leunkan saja ya, untuk ngilangin si apa, eksponennya ini sih. Kemudian nanti dapatlah, kan ln setengah itu adalah kurang lebih 0,7 ya. Dan ini adalah apa, tinggal kita masukin aja ya, negatif T gitu ya. Kemudian 1,5 dibagi 2 ya, dikali 12 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian tinggal dimasukin aja ya, kan T ya yang dicari. Oh ya, untuk negatif ini bisa kita coret ya. Oke, jadi T sama dengan, tinggal pindah ruas saja sih 0,7-nya ya. Nanti dapatlah dia adalah 0,011 detik atau T-nya sama dengan 11 milisecond.
Kemudian udah dapat ya 11 milisekund ya, atau ini ya, jawabannya tadi ya. Kemudian bentar, jumlah oscilasi yang terjadi ya. Nah, kita pakai rumus ini ya. T, yang T kecilnya adalah waktu terjadinya osilasi, T besarnya adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk satu kali osilasi. Kemudian waktu untuk terjadinya satu kali osilasi merupakan periode ya. T-nya itu adalah sama dengan 2P per omega. Nah, omega itu sendiri adalah 1/akar LC kan. Makanya kenapa di sini dia dapatnya adalah untuk T 2P/LC. Karena kan kalau misalkan di persamaan matematika ya, di sini kan 2P/1/LC ya. Berarti LC-nya bisa kita pindahin ke atas ya, atau dikaliin sama si 2P-nya ini. Makanya dapatlah dia nanti 2P/LC. Kemudian kita masukin aja ya, tadi ya, T dibagi sama T kan. Nah, T setengah dari Q-nya tadi kan atau amplitudo awalnya tadi ya, itu adalah ini tadi ya, 11 kali 10 pangkat negatif 3 second ya, atau 11 milisecond ya. Kemudian nanti ini dimasukin aja atau dilengkapin aja nilai L-nya berapa, nilai C-nya berapa gitu ya. Udah diketahui semua kok tadi. Tinggal dimasukin aja. Kemudian nanti dapatlah dia adalah 13 kali. Itu untuk yang soal nomor 2. Kemudian soal yang nomor 3 ya, kalian diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pada rangkaian seri RLC. Perhatikan gambar satu berikut. Oke, jadi L-nya udah diketahui ya, adalah 240 mH, kemudian R-nya adalah 3 ohm, kemudian C-nya adalah 0,02 F ya, dirangkai seri pada maaf, dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, tapi sebelumnya kita lihat ini ya. Epsilon atau GGL-nya adalah 20 sin 25 T volt. Nah, berarti di sini adalah omega T ya kan? Nah, berarti omeganya atau W-nya adalah 25 gitu ya. Ini adalah yang harus kita perhatikan juga ya, karena omega nanti bakal dipakai gitu. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pertanyaan ya. Kita bakal bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Reaktansi cek 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 cek. Oke, lanjut ya. Untuk reaksi kapasitif ya, kita pakai ini ya, Xc sama dengan 1/WC atau omega C ya. Untuk nilainya kan udah diketahui semua ya, jadi dimasukin aja, dapatnya ada 2 ohm. Oke, kalau misalkan teman-teman kesusahan ya, tanpa kalkulator gitu ya, atau ketika ujian teman-teman lupa bawa kalkulator gitu ya. Jadi bisa kita sederhanakan ya persamaannya. Kan 0,02 itu adalah sama aja 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Kemudian 1 ini kan sama aja kayak 1 dikali 10 pangkat 0, kan apapun dipangkatin 0 adalah 1 gitu ya. Nah, berarti 25 dikali sama si 2 itu adalah 50 ya. Kemudian 1 kali 10 pangkat 0, dibagi 10 pangkat negatif 2 itu kan sama aja ini ya. Kan kalau misalkan di matematika ya, kalau misalkan pembagian gitu ya, berarti pangkatnya ditambahkan. Berarti 0 tambah 2 kan pangkat 2 ya, berarti 10 pangkat 2 adalah 100, gitu. Kemudian makanya kenapa kita dapat 100 dibagi 50 sama dengan 2 ohm, gitu. Jadi teman-teman jangan bingung lagi kalau misalkan nggak bawa kalkulator. Oke, berikutnya reaktansi induktif, itu adalah XL ya, itu adalah omega L ya. Omeganya adalah 25, kemudian L-nya gitu ya, itu adalah 240 dikali 10 pangkat negatif 3. Ini juga sama ya, teman-teman bisa sederhanakan gitu ya, kalau misalkan nggak bawa kalkulator gitu ya. Jadi dapatnya adalah 6 ohm nanti. Kemudian yang B gitu ya, impedansi rangkaian RLC atau Z gitu ya. Nah, untuk rumus Z sendiri dia pakai rumus ini ya, Pythagoras ya. Kayak Pythagoras ini ya.
Itu adalah akar R kuadrat ditambah gitu ya, dalam kurung XL dikurang XC kemudian dikuadratin. Kan R-nya adalah 3 tadi ya, kita pangkatin 2, kemudian XL adalah 6 dikurang XC adalah 2 ya, dari perhitungan yang pertama tadi ya. So, jadi kita dapat ya, kayak gini ya, kan 3 pangkat 2 adalah 9 ya, kemudian 4 pangkat 2 adalah 16 ya. Berarti 16 tambah 9 adalah 25. Akar 25 kan adalah 5. Makanya Z-nya adalah 5 ohm. Kemudian untuk yang C ya, tegangan efektif dan tegangan maksimum pada rangkaian. Nah, tegangan efektif ya atau GGL efektif ya. Sebenarnya tegangan itu kan bisa juga di beberapa referensi adalah V ya. Nah, itu adalah jadi V sama dengan ini ya, GGL ini ya. Nah, kita tulis ya. GGL atau tegangan efektif sama dengan GGL maksimal ya, dibagi sama akar 2, itu sama dengan 20 dibagi akar 2. Jadi sama dengan 10 akar 2 volt. Nah, kenapa jadi 10 akar 2 volt? Jadi kalau misalkan kita mau, ngilangin akar 2-nya gitu ya, kita penyebut dan pembilangnya kita sama-sama dikali akar 2 gitu ya. Nah, akar 2 dikali akar 2 ya, itu kan sama aja 2 gitu ya. Karena kan apapun gitu ya, kalau misalkan nilainya sama ya di dalam akar itu kita kalikan, dia akan menghasilkan nilainya itu sendiri. Kayak ini kan akar 2 dikali akar 2 berarti dia dapat nilai 2. Kemudian 20 akar 2 ya tetap ya akar 2-nya. Makanya kenapa 20 dibagi 2 gitu ya, itu adalah 10 akar 2, seperti itu. Kemudian untuk tegangan maksimumnya ya, ini dapatnya ada 20 volt, karena kan untuk Vmax sama dengan yang tadi ya, maksimum 20 volt. Kemudian untuk yang D ya, kuat arus efektif dan kuat arus maksimum pada rangkaian. Kita pakai ini ya, kuat arus arus itu kan identik dengan I ya, efektif. Kemudian rumusnya ini ya, pakai tegangan efektif tadi ya, dibagi sama impedensinya ya, atau Z ya. Jadi tinggal dimasukin aja ya. 10 bagi 5 kan adalah 2 ya, 2 kar 2 ampere jadinya. Kemudian untuk kuat arus maksimumnya itu adalah ini ya, kita pakai yang Max-nya 20 dibagi 5 berarti ya. Berarti 4 ampere. Kemudian untuk yang tegangan efektif dan tegangan maksimum pada resistor. Nah, tegangan efektif pada resistor gitu ya. Itu kan kalau kita ingat ya, ini adalah hukum Ohm ya. V sama dengan I dikali R. Nah, berarti I efektif ya, karena kan yang dicari adalah efektif ya, V efektifnya ya. Sudah resistor, makanya di sini kasih tanda R. Itu adalah I efektif dikali R. I efektifnya kan udah tahu ya, 2 akar 2 tadi ya. R-nya adalah 3 dari soal, dia dapatnya adalah 6 akar 2 volt. Kemudian tegangan maksimum, sama juga ya. V maksimum berarti ya. Ini menandakan gitu ya, resistor. Berarti I maksimum dikali sama R. I maksimum kan 4 tadi ya. Dikali sama 3 ya, dapatnya adalah 12 volt. Untuk yang E seperti ini. Untuk yang F ya, tegangan efektif dan tegangan maksimum pada induktor. Tegangan efektif pada induktor ya, atau V ya, sama dengan, ini udah nggak lagi dikali sama R tadi ya, tapi sama XL ya. Oke, karena kan pada induktor dia bilang di sini ya, induktor kan L ya. XL udah tahu ya kita dari perhitungan yang awal tadi itu udah nilainya 6. Jadi 6 dikali 2 akar 2 ya, dapatnya 12 akar 2 volt. Berikutnya adalah yang maksimum ya. Maksimumnya tadi kan adalah 4 ya, berarti 4 dikali 6, jadi 24 volt. Kemudian untuk yang G, tegangan efektif dan tegangan maksimum pada kapasitor. Nah, tegangan efektif pada kapasitor, berarti kita pakai yang XC. Kan kalau induktor ada XL, kalau kapasitor adalah XC. Kemudian tinggal kita masukin aja ya. XC kan dari perhitungan awal dapatnya adalah 2. Jadi 2 dikali akar 2 adalah 4 akar 2 volt. Berikutnya adalah tegangan efektif ya. Tegangan maksimum ya, atau VC maksimum ya. Ini juga sama ya, kita pakai yang arus maksimumnya tadi ya. Jadi tinggal dikali aja, 4 kali 2 adalah 8 volt. Kemudian untuk yang H, nilai sudut fase atau C ya. Itu adalah ini ya rumusnya, tan C ya, sama dengan XL dikurang XC dibagi R. Nah, XL-nya kan 6 ya, kemudian XC-nya adalah 2, R-nya adalah 3, berarti 4 dibagi 3. Nah, kemudian kita bisa dapat nih nilai C-nya atau sudut fasenya. Itu adalah dari tan pangkat negatif 1, 4/3. Kalau pakai kalkulator gitu ya, dapatnya adalah ini, 53 kuadrat
maaf, derajat. Kemudian kita yang diminta untuk menggambar diagram fase. Nah, karena XC lebih kecil dari XL, maka rangkaian bersifat induktif. Tapi kalau misalkan dia apa, lebih besar gitu ya. Lanjut ya, kita buat diagram fasornya seperti ini. Jadi silahkan disalin di catatan teman-teman. Ini untuk soal nomor 3. Kemudian untuk soal yang nomor 4 ya, kalian diharapkan mampu ya, memahami daya pada rangkaian arus bolak-balik. Pendingin ruangan atau air conditioner ya, dihubungkan pada sumber tegangan AC, GGL RMS sama dengan 120 volt. Pada pendingin ruangan tersebut terdapat resistor 12 ohm dan rezistansi induktif 1,3 ohm yang disusun secara seri. Hitunglah daya rata-rata pada rangkaian tersebut. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kita hitung dulu impedansinya atau Z-nya. Kita pakai rumus yang ini ya. Dapatlah dia adalah 12,07 ohm. Kemudian kita hitung daya rata-ratanya atau P average-nya ya. Atau bisa juga P bar ya. Dan di atas kayak gini. Nah, rumusnya ini ya teman-teman. Untuk IRMS ya, itu adalah sama aja ini ya. Atau GGL RMS dibagi sama Z. Oke, nanti kita kuadratkan ya. Dapatlah ya. Dia adalah 1180 watt. Untuk soal nomor 4 mudah banget ya. Kemudian soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, kalian diharapkan gitu ya, mampu memahami konsep transformator. Jadi di sini kalian dikasih beberapa pernyataan ya. Biasanya di ujian juga dikasih pernyataan kayak gini sih, jadi kalian disuruh nebak gitu ya, mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah gitu. Kemudian kita bisa langsung bahas satu-satu ya, untuk soal yang nomor 5. Oke, jadi untuk pernyataan yang pertama ya, trafo dapat bekerja pada sumber arus searah. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena transformator itu hanya bekerja pada arus bolak-balik atau AC. Karena prinsip kerjanya itu berdasarkan induksi elektromagnetik. Ketika arus AC gitu ya, mengalir melalui kumparan primer, transformator gitu ya, ia menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Nah, perubahan ini itu menginduksikan tegangan pada kumparan yang sekunder. Jadi kalau misalkan ada pernyataan seperti ini ya, trafo dapat bekerja pada sumber arus arah, ini salah. Yang benar adalah trafo hanya dapat bekerja pada sumber arus bolak-balik. Kemudian pernyataan yang kedua, trafo step up dapat menaikkan tegangan dan arus secara serentak. Ini juga salah ya. Kenapa salah? Karena trafo step up itu dirancang untuk menaikkan tegangan dari sisi primer ke sisi sekunder. Oke, jadi harus ingat ya kata kuncinya untuk menaikkan tegangan dari sisi primer ke sisi sekunder. Namun gitu ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi ya, peningkatan tegangan ini diimbangi dengan penurunan arus. Makanya kenapa ada persamaan seperti ini ya. Pin itu adalah sama dengan P out, Vp IP gitu ya, atau Vp dikali IP gitu ya, sama dengan Vs dikali Es gitu ya. Sehingga pada trafo step up itu adalah ini ya, Vp lebih kecil dari Vs, kemudian IP lebih besar daripada Is. Nah, untuk pernyataan yang benar itu harusnya trafo step up dapat menaikkan tegangan, namun menurunkan kuat arus pada komponen sekundernya. Seperti itu. Kemudian, pernyataan yang ketiga, trafo ideal memiliki efisiensi 100%. Ini juga benar ya. Kemudian, pada trafo step down, jumlah lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder. Ini juga benar. Berikutnya adalah yang kelima ya. Pada trafo tidak harus terpasang inti besi. Ini salah ya. Karena kan kita tahu ya bahwasanya pada transformator ya atau trafo selalu terdapat inti besi dia. Inti besi itu merupakan salah satu komponen penting dalam transformator dan berperan dalam proses induksi elektromagnetik yang memungkinkan transformator itu berfungsi. Nah, fungsi inti besi itu yaitu mengarahkan flux magnetik, meningkatkan induksi, dan mengurangi kerugian energi akibat arus eddy. Nah, jadi yang benar itu adalah pada trafo selalu terpasang inti besi. Ini untuk soal yang nomor 5. Teman-teman bisa bentar di saja ya untuk menyalin ya. Kemudian untuk soal yang nomor 6 atau soal yang terakhir ya. Kalian diharapkan mampu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan transformator. Nah, di sini ada soal sebuah transformator step down ya dia bilang.
Dalam sebuah catu daya memiliki atau mempunyai ya 50 buah lilitan primer atau NP ya. Kemudian dan 12 oh kok 12 sih, maaf, 25 buah lilitan sekunder atau NS. Satu daya dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik bertegangan 220 volt dengan arus yang mengalir sebesar 0,8 ampere saat dinyalakan. Nah, kalian diminta untuk menghitung gitu ya, tegangan pada kumparan sekunder, arus pada kumparan sekunder, daya listrik rata-rata pada rangkaian. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini juga termasuk soal yang mudah banget ya. Yang pertama ya, untuk tegangan sekunder kita pakai rumus ini ya, Vs dibagi Vp sama dengan Ns dibagi Np. Yang ditanyakan Vs ya, tegangan sekundernya ya. Nah, itu sama dengan adalah kan untuk tegangan primernya atau Vp-nya kan udah tahu ya tadi, di soal adalah 220 ya. Jadi teman-teman wajib banget nulis diketahui ya, untuk menjawab soal fisika sepertinya. Itu kan ini, kan dengan 220 ini kan. Kemudian mana tadi nomor untuk NS-nya atau jumlah lilitan sekundernya adalah 25, kemudian untuk jumlah lilitan primer atau NP-nya adalah 50. Jadi nanti kan 220 dikali sama setengah ya, berarti dapatnya adalah 110 atau 220 dibagi 2 kan, 110 volt jadinya. Jangan lupa tulis satuan juga ya. Kalau misalkan teman-teman menjawab suatu soal tanpa apa, satuan gitu ya, itu salah teman-teman, bisa nggak maksimal nilai kalian, jadi silahkan ditulis satuannya. Kemudian yang B, arus sekunder yang ditanya atau IS ya. Nah, kan kita pakai persamaan ini ya, IS dibagi IP sama dengan NP dibagi NS. Nanti kita tinggal masukin aja ya nilai-nilainya. Kan untuk lilitan primernya tadi adalah 50, kemudian lilitan sekundernya adalah 25, berarti untuk IP-nya kan 0,8 ya pada soal tadi. Kita cek lagi ya. Apakah benar 0,8? Benar ya. Nah, jadi 0,8 ampere. Kemudian nanti dapatlah 0,8 dikali sama 2. Itu hasilnya adalah 1,6 ampere. Berikutnya adalah daya rata-rata pada rangkaian atau P average, average gitu ya. Average gitu atau P bar gitu ya. Nah, itu rumusnya ini ya. Arus sekunder dikali sama tegangan sekunder. Jadi arus sekunder kan udah dapet ya 1,6 ampere. Kemudian tegangan sekundernya adalah 110 ya, berarti nanti dapatnya adalah 176 watt. Oke, itu aja ya untuk tutorial pertemuan ke-8. Silahkan teman-teman salin ya dan pahami dengan baik ya, terkait soal ini gitu ya. Catat semuanya gitu ya, jangan sampai nggak ada yang dicatat atau terlewatkan gitu ya. Kalau misalkan bingung silahkan tanya di kolom komentar atau PC juga boleh atau di grup juga it's okay ya, fine gitu ya. Itu dari saya cukup ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.